Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qa'idatus Tsaniyah, kaidah yang kedua. Al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin. Kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Qur'an dan sunnah adalah ijra', yaitu membiarkan sebagaimana zahirnya, sebagaimana teksnya, tanpa merubahnya atau memalingkan maknanya. Terlebih lagi nas-nas yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Haitsula majala lirra'i fiha, di mana tidak ada tempat bagi akal untuk mengotak-atik Al-Qur'an, mengotak-atik nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah perkara ghaibiyah, sehingga akal tidak bisa mencernanya. Nah, kaidah ini ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, demikian juga akal. Dalil yang pertama adalah nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Tujuannya apa, Pak? Agar dipahami oleh orang Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Indonesia, maka tujuannya agar apa? Orang Indonesia paham. Maka orang Arab Amerika harus belajar bahasa Indonesia kalau mau paham Al-Quran. Paham? Kalau Al-Qurannya tadi diturunkan dengan bahasa Indonesia. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, maka orang Arab pasti paham secara tekstual. Nah, orang-orang yang mau memahaminya, orang-orang yang bukan Arab gitu, haruslah belajar bahasa Arab. Kalau enggak, dia akan bergantung pada terjemahan, translate ke bahasa yang lain. Nah, ketika Allah berbicara tentang wajah, tentang tangan, tentang kaki, tentang nama-nama Dia, maka kita pahami secara tekstual, tangan ya tangan, wajah ya wajah. Cuma wajah dan tangan itu akan berbeda ketika dia disandarkan ke siapa. Kalau disandarkan kepada Allah, maka sesuai dengan hakikat tangan Allah. Kalau disandarkan kepada monyet, ya sesuai dengan hakikat tangan monyet. Tangan disandarkan kepada manusia, maka sesuai dengan hakikat tangan manusia. Jadi tidak bisa disamakan karena berbeda penyandarannya. Nah, ketika Allah menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Dia yang kerajaannya berada di tangannya. Maka di sini tangan disandarkan kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahaminya, agar kalian bisa mentadabburinya. Wa qaluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini tujuan yang mulia. Kalau ada yang tidak memahaminya, berarti apa? Dia bukan orang Arab atau dia tidak belajar bahasa Arab. Karena secara teks itu bisa Bisa dipahami.
Kalau Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Orang Arab paham, ubudullah, sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Ini dipahami apa? Secara teks bahasa Arab. Tapi kalau sekiranya Allah berbicara tentang sesuatu, tapi yang Allah inginkan makna lain, berarti apa? Allah ingin menyesatkan hambanya. Karena lain yang disampaikan ternyata lain yang dia inginkan. Paham? Maka ini apa Pak? Tidak tepat. Apa yang Allah sampaikan maka itulah yang diinginkannya. Wa hadza yadullu ala ujubi fahmihi ala ma yaqtadihi dhahiruhu bilisanil arabi. Maka ini adalah kewajiban kita memahaminya sesuai dengan konsekuensi bahasa Arab. Illa ayyamna minhu dalilun syar'i. Kecuali ada dalil syar'i yang menghalangi dari makna yang diinginkan. makna yang lain yang diinginkan. Contoh kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fasholli 'alaihim inna sholataka sakana lahum." Kata salat di sini Pak, maknanya itu adalah doa. Bukan apa salat yang dimulai dengan takbir. Karena teks ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang kalau ada yang membayar zakat atau membayar sedekah, maka apa? Doakanlah untuknya. Doakanlah untuknya. Jadi ada yang menghalangi dari makna apa? Makna zahirnya. Wa qad dhamma Allah ta'ala al-yahuda ala tahrifihim wa bayyana annahum bi tahrifihim min abadin nasi anil iman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi yang mereka merubah Taurat, memalingkan Taurat dari apa? Dari teksnya. Sehingga mereka menjadi apa? Manusia yang paling jauh dari keimanan. Jadi orang-orang Yahudi kerjanya apa? Kerjanya merubah-rubah kitab suci mereka, yaitu Taurat. Inilah yang menyebabkan mereka makin jauh. Kenapa mereka merubah Taurat? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika ada seorang Yahudi di zaman Rasulullah yang anaknya itu berzina dengan tuannya, maka Rasulullah memutuskan rajam bagi yang bagi yang sudah menikah, dan yang belum menikah dihukum cambuk. Kemudian tidak terima si bapak anak ini karena dia adalah orang Yahudi. Dia kepengennya hanya apa? Hanya ditukar dengan diat saja, diganti dengan diat. Kemudian kata Rasulullah, di dalam Taurat kalian ada juga yang menjelaskan tentang apa? Tentang rajam. Coba datangkan. Akhirnya didatangkanlah kitab Taurat. Ternyata mereka tutup dengan jari jemari mereka ayat-ayat rajam tersebut. Kemudian kata Rasulullah, coba angkat. Maka kelihatan bahwa orang Yahudi kerjanya hanya merubah-rubah kitab suci mereka. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunaha. Apakah kalian berharap orang-orang Yahudi itu beriman, sementara di antara mereka ada yang mendengar firman Allah, kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya. Sementara mereka tahu apa yang mereka lakukan. Arti mereka apa Pak? Mereka sombong, yaitu menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi
wa yaquluna sami'na wa asaina. Di antara orang-orang Yahudi ada yang merubah-rubah firman Allah dari tempatnya dan mereka berkata sami'na wa asaina. Kami mendengar dan bermaksiat, tidak mau taat terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Taurat. Sekali lagi bahwa pendorong mereka bermaksiat adalah hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Begitu pula tak kala mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir setelah Isa bin Maryam, akhirnya mereka pergi ke Khaybar menunggu bahwa di sana akan muncul Nabi di Madinah nanti. Setelah keluar Nabi ternyata bukan dari golongan mereka, maka mereka menolaknya. Padahal ciri-ciri Nabi Muhammad mereka lebih paham daripada anak-anak mereka sendiri. Tapi kata Allah apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka paham ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana ciri-ciri anak mereka. Tapi mereka menolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ammal aqlu fa innal mutakallima bihadhihi nususi a'lamu bimuradihi min ghairihi. Wa qad khatabana bil lisanil arabiyil mubin fa wajaba qabuluhu ala dhahiri. Orang yang berbicara itu tentu lebih paham daripada yang disampaikan. Tentu lebih paham dari apa yang dia sampaikan, maksud yang dia bicarakan. Paham Pak? Tak kala saya berbicara sesuatu, tentu saya paling paham apa yang saya maksudkan dari ucapan. Demikian juga Allah, tak kala dia berbicara di dalam Al-Quran, maka dia pasti lebih tahu daripada manusia, daripada yang lainnya tentang apa yang dia bicarakan. Tak kala dia berbicara istawa, yaitu bersemayam di atas arsy, terus datang orang belakangan ini mengatakan enggak Allah itu enggak bersemayam, enggak Allah itu enggak di atas arsy. Berarti apa? Dia lebih tahu daripada Allah. Tak kala Rasulullah menceritakan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam terakhir, maka orang ini mengatakan enggak mungkin Allah turun, karena waktu berbeda-beda antara negara dengan negara yang lain. Kalau gitu Allah turun terus. Allah turun terus ke muka bumi, ke langit dunia. Kapan Allah istirahatnya? Akhirnya mereka tolak. Padahal yang mengucapkan Rasulullah, yang mengucapkan adalah Allah. Kok yang mengeritik manusia belakangan ini? Manusia yang jaraknya beda sekali, 1500 tahun yang lalu. Abad ke-15 baru datang orang-orang yang mengatakan, oh enggak, Allah itu enggak turun. Nah, kalau Allah mengatakan bahwa dia meletakkan kakinya ke neraka sehingga neraka itu menjadi sesak sempit gitu, ini enggak mungkin, terbakar dong kaki Allah kalau dimasukkan ke neraka. Paham? Tidaklah mereka menolak karena dasarnya adalah akal. Maka kewajiban kita adalah qabuluhu ala dhahiri, menerima sesuai dengan zahirnya. Wa illa lakhtalafatil ara', kalau enggak maka pendapat-pendapat akan berbeda satu sama lain. Kalau diberikan kesempatan bagi manusia untuk mengoreksi, memberikan saran, masukan dan yang lainnya, pasti akan berbeda satu sama lain. Satu mengatakan ini, satu mengatakan itu dan yang lainnya. Karena tingkat pemahaman manusia berbeda-beda, tingkat keilmuannya juga berbeda-beda. Wa tafarraqatil ummah, sehingga umat akan berpecah belah. Dan ini tidak diinginkan oleh Allah. Al-qaidatu salisatu, kaidah yang kedua, zawahirun nususus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin
wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumatun fa bi'tibaril kayfiyati allati hiya 'alaiha majhulatun. Jadi nas-nas sifat secara tekstual itu kita ketahui kalau kita orang Arab, kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi dari sisi kaifiat dan hakikatnya kita nggak paham. Contoh, tak kalau Allah bercerita bahwa dia memiliki wajah. Secara teks kita paham apa? Wajah. Maka Allah bercerita tentang dia memiliki tangan. Secara teks apa? Kita paham tangan tersebut. Cuma hakikat tangannya, wajahnya itu bagaimana? Ini yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Rasulullah juga tidak pernah melihat Allah. Wali-wali apalagi? Jadi tidak ada manusia diberikan kesempatan untuk melihat Allah di bumi. Tatkala Musa alaihi salam minta agar Allah memperlihatkan dirinya, maka kata Allah, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Tatkala Ibrahim juga meminta kepada Allah agar diperlihatkan, juga tidak Allah perlihatkan. Nah, jadi seluruh sifat-sifat yang Allah jelaskan itu kita pahami secara apa? Tekstual. Tapi tidak dipahami secara apa? Kaifiatnya. Amma sam'u faminhu, adapun dalil dari Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan adalah Al-Quran, itu mubarak, diberkahi. Banyak kebaikan di dalamnya dan bisa diambil kebaikan darinya. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Nah, kira-kira Pak, mungkin nggak kita bisa mentadabburi Al-Quran kalau teksnya saja kita nggak paham? Contoh, kita nggak pernah belajar tulisan Sanskerta, tulisan-tulisan bahasa-bahasa Hindu itu nggak pernah. Secara teks saja kita nggak paham kan? Apa nih maksudnya? Bahasa-bahasa kuno gitu, bahasa Buddha, bahasa Hindu. Atau kalau bahasa Bugis ada namanya bahasa lontar gitu, lontar huruf-huruf apa gitu, nggak paham gitu. Gimana kita mau diperintahkan mentadabbur secara teks saja kita nggak paham. Nah, karena Allah memerintahkan kita mentadabburi, menunjukkan kita bisa sampai pada apa? Memahaminya. Secara teks. Kalau tidak bisa sampai Pak, maka ini adalah amrun la yutok, perintah yang tidak bisa ditaati. Karena bisa ditaati, bisa dijalankan, menunjukkan bahwa teks Al-Quran itu bisa dipahami secara tekstual. Kalau di sana ada kelompok yang muncul mengatakan jangan lihat zahirnya, lihat batinnya, atau terkenal dengan apa? Batiniyah. Yang ketika menafsirkan ayat Al-Quran dia tafsirkan dari batin, dari dalamnya. Berarti ini sama saja apa? Allah itu ingin membodohi umatnya, menginginkan sesuatu yang batin, bukan yang zahir. Wa qauluhu ta'ala inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami jadikan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Nah, secara tekstual Al-Quran bisa dipahami. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Kami menurunkan kepadamu al-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa memahaminya, bisa memikirkannya. La'alla itu adalah harapan yang mungkin terwujud. Paham? Kalau laita adalah harapan yang tidak mungkin terwujud. Karena Allah menggunakan kata la'alla menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu bisa dipahami, bisa dipikirkan teks-teksnya atau ayat per ayatnya. Wattadabburu la yakunu illa fima yumkinul usulu ila fahmihi. Tadabbur itu tidaklah ada kecuali mungkin kita bisa sampai dalam memahaminya. Tapi apa Pak? Memahami apa? Memahami tekstualnya. Kalau kita yang belum bisa bahasa Arab, maka baca terjemahan. Baca terjemahan, maka kita bisa sampai pada apa yang diinginkan oleh Allah. Bisa sampai apa? Kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Liyatadzakkarul insanu bima fahima minhu, agar manusia bisa memikirkan apa yang dia pahami. Wa qanul Qur'ani Arabiyyan liyaqilahu man yafhamuhul Arabiyyah. Dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, tujuannya agar orang yang bisa berbahasa Arab memahaminya. Yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun. Ini menunjukkan bahwa maknanya itu dipahami. Wa illa lama kana farqun baina ayyakuna bil lughatil arabiyyah aw ghairiha. Kalau gitu tidak ada bedanya nih antara Al-Qur'an itu berbahasa Arab atau berbahasa Dayak. Karena enggak bisa sama-sama dipahami. Kalau kita baca contoh kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya alhamdulillahi rabbil alamin? Bapak langsung bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini enggak tepat. Berarti ini urusan Allah semua secara makna, secara terjemahan dan yang lainnya. Kalau Anda tidak paham, mungkin lihat ke terjemahan atau bertanya kepada orang yang paham. Apa maknanya waladhdallin? Allahu a'lam. Enggak seperti itu. Yang hanya wallahu a'lam itu adalah hakikat sifat-sifatnya dia. Bukan apa? Makna dari sifat. Wa bayanun nabil Qur'an linnasi syamilun li bayani lafdihi wa bayani makna. Penjelasan Nabi terhadap Al-Qur'an itu meliputi penjelasan lafaz dan penjelasan maknanya. Adapun dalil akal, wa ammal aqlu fali anna minal muhali ayyunazzilullahu kitaban aw yatakallama rasuluhu bikalamin yuqsadu bihal kitabi wa hadzal kalami ayyakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'dhamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulatal ma'na. Jadi secara akal Pak enggak mungkin Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab, dijelaskan pula oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Qur'an itu dibutuhkan hidayah, bimbingan dalam menjalani kehidupan sementara tidak dipahami maknanya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kita mengambil petunjuk dari Al-Quran kalau kita nggak paham secara teks? Bagaimana lagi kalau secara yang tersirat dari Al-Quran, secara teks saja kita nggak pahami? Maka ini mustahil. Bimanzilatil hurufil hijaiyatil lati la yufhamu minha syai'un. Sementara Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang tidak mungkin dipahami maknanya, ini mustahil. Li'anna dzalika minas safahil ladzi ta'bahu hikmatullah. Karena ini termasuk kebodohan
yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dari diturunkannya Al-Qur'an. Wa qad qala Allah taala kitabihi, Allah berfirman tentang kitabnya, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Qur'an itu uhkimat ayatuhu. Uhkimat maknanya adalah dipahami ayat-ayatnya. Summa fussilat, kemudian diperincikan. Dan kitab itu min ladun hakimin khabir, datang dari sisi hakim yang maha bijaksana, meletakkan sesuai pada tempatnya, sekaligus dia khabir, maha teliti terhadap apa yang dia sampaikan. Tidak mungkin Allah salah menempatkan, salah mengucapkan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa memahaminya. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia yang membekali kita akal yang kita gunakan untuk memahami ayat-ayat kauniyahnya dan syar'iyahnya. Demikian ini saja yang disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.